Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 142. Semenjak pertemuan Kenshin dan Kaori, di waktu itu, setelahnya, mereka pun tak pernah bertemu lagi. Bahkan, selepas lulus sekolah, selepas Kaori kuliah, cerita pun hanya sekilas. Kisah itu menjadi terlupakan. Pun demikian halnya, saat mereka bertemu lagi di suatu perusahaan, di tempat pekerjaan. Hingga sekarang pun, salah satunya juga tak ada yang ingat, apalagi membahasnya, di mana pada waktu yang lalu mereka pernah bertemu di suatu angkutan umum. Kenshin yang turun dari angkutan itu terlihat, kemudian ia masuk ke dalam suatu toko. Rupanya ia akan membeli sesuatu. Setelah sampai ke tempat yang dimaksud, atau nama toko yang dicarinya, tiba-tiba dijumpai suatu hal yang tak pernah didengarnya, ataupun dilihat sebelumnya. Seorang pekerja wanita yang bekerja di tempat itu, tiba-tiba dimarahi, dibodoh-bodohkan oleh bosnya sendiri, yang tak lain sang pemilik usaha itu. Terdengar oleh Kenshin, cacian dan makian mengarah pada seorang wanita yang ada di depannya ini. Atasan atau bosnya itu berucap dengan kata-kata yang kasar. Kamu itu, kalau kerja yang benar ya, masa bersih-bersih aja, kagak becus kayak gini. Jaga toko pun, kagak bisa juga. Banyak tanya segala, hafalin itu, harga nama-nama barangnya. Kamu itu dibayar tahu, bukan untuk diam saja, kayak patung yang ada di rumah. Kenshin yang berseragam sekolah di waktu itu mendengarkan, ia berada di depannya, sedang berdiri menghadap toko tersebut. Ia melihat seorang wanita yang sedang dimarahi itu. Ia terdiam, hanya mendengarkan sambil mengangguk. Namun, dengan sungguh-sungguh, wanita itu memang bekerja. Kenshin tak mengerti mengapa dia dimarahi kayak gitu. Rupanya, tak cukup dengan memarahi mbak itu. Ternyata, satu karyawan lain pun, yang berada di tempat itu, terkena omelan pula oleh sang bos galak, pemilik usaha toko. Jadinya, Kenshin merasa kasihan pada mbak wanita, yang bekerja jaga toko ini. Di samping dimarahi, ia pun disuruh merangkap kerja yang lainnya, membersihkan lantai, kaca, serta membersihkan meja bosnya. Sampai di situ, Kenshin tak juga dilayani. Meskipun kehadirannya sendiri sudah terlihat sejak tadi, ia berdiri di depan etalase kaca toko itu. Nampaknya, si bos itu pun juga tak memandang ke Kenshin yang masih berseragam sekolah. Kenshin pun menunggu hingga 15 menit berlalu. Baru setelahnya, setelah Simba tadi selesai membersihkan lantai, ia pun dihampiri. Lalu, Kenshin pun ditanya dengan bahasa yang halus, disambut dengan senyum oleh wanita yang baru saja dimarahi bos galak itu. Ia berucap dengan santun, adiknya ini lagi cari apa ya di sini? Seorang pekerja wanita itu kelihatan sekali masih berusia 25 tahunan. Bertanya pada Kenshin, entah kenapa ia masih bisa tersenyum. Kenshin pun menjawabnya. Ia mengutarakan maksud dan keinginannya. Tak lama kemudian, sejumlah hal yang ingin dibelinya di toko itu sudah ia dapatkan. Kenshin pun kembali beberapa menit kemudian. Sampailah ia di rumahnya. Di malam itu, ia masih terbayang tentang seorang wanita tadi yang dimarahi bosnya. Ia masih merasa kasihan. Ternyata, di luar ini, banyak hal yang bisa saja terjadi. Mungkin, tadi itu adalah salah satu contoh dari di antara yang sekian banyak terjadi. Pasti, ada banyak pula yang seperti hal itu. Seorang pekerja yang dimarahi atasannya. Kenshin masih merenung dan tak sadar jika dari situlah nanti perasaannya terbawa hingga ke waktu yang lama. Dan mungkin karena hal itulah salah satu alasannya ia kini bekerja menjadi cleaning service. Lain Kenshin, lain pula si Rena. Setelah tadi pagi ia begitu cerianya, kini yang ada di memorinya malah menjadi beda. Seakan ia menyimpan tanya, menyimpan rasa yang tak bisa diungkapkan.
Malam pun semakin meninggi. Gelapnya semakin kelam. Kauri, yang ada di rumahnya sendiri, masih tak sadar jika ada sebuah kartu nama yang ia lihat tadi bersama teman-temannya itu tertinggal di salah satu saku tasnya. Tersembunyi, tak nampak, berada di bagian tengah, di sebelah kanan. Saku tas itu memang begitu berbeda dari yang lainnya, karena ia tersendiri, berwarnakan merah dan jingga. Merah jingga. Hari pun telah berganti. Matahari pagi sudah terlihat nampaknya. Tepat di waktu ini adalah hari kedua di sekolah ini. Ada acara perlombaan. Kenshin pun masuk seperti biasa. Jam 7 pagi, terlihat ia sudah di kantin sekolah. Suasananya pun masih tenang. Lalu, dipesannya segelas teh dan roti. Kenshin pun menikmati di samping pintu kantin yang ada di sebelah kanannya. Hingga pada waktunya, tepat jam 7:15, si Rena dan temannya pun datang pula di kantin sekolah itu. Kenshin yang sendiri masih belum mengetahui jika di belakangnya saat ini ada Rena yang sedang menuju ke tempatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.